Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solewati Putri dengan NIM 8820123050 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Setiabudi Rangkas Bitung Kampus Baya. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran di kelas 8 SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada hari ini, siapa nih yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu mau tanya terkait pembelajaran kemarin, kita belajar apa ya? Ya, betul, tentang observasi. Ada yang masih ingat apa itu observasi? Betul. Coba kalian ingat-ingat, pernahkah kalian mengamati sesuatu secara detail dan contohnya tuh seperti apa? Betul sekali. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang materi yang sangat menarik, yaitu tentang teks laporan hasil observasi atau biasanya disebut dengan teks LHO. Teks ini adalah cara untuk kita melaporkan hasil dari suatu pengamatan yang sudah kita lakukan. Misalnya seperti tadi, pengamatan itu secara detail ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, kalian mampu mengidentifikasi dan menganalisis dari gagasan, pikiran, pandangan, serta ciri-ciri umum dari teks laporan hasil observasi. Baik anak-anak, di sini langsung saja Ibu akan menjelaskan mengenai tentang teks laporan hasil observasi, mulai dari pengertian sampai kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Mohon disimak baik-baik dan pahami ya. Baik anak-anak, di sini yang pertama Ibu akan bahas yaitu pengertian teks laporan hasil observasi. Jadi, teks laporan observasi adalah teks laporan yang memuat klasifikasi mengenai jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, menjelaskan informasi mengenai makhluk hidup, hewan, tumbuhan, gejala alam, serta fenomena alam. Nah, hasil karya dan lain sebagainya itu dibuat berdasarkan fakta dan kenyataan dengan klasifikasi kelas dan subkelas berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Selanjutnya ada ciri-ciri. Yang pertama itu teks laporan hasil observasi selalu menggunakan bahasa baku. Yang kedua menggunakan fakta dan dapat dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga ditulis lengkap, secara detail dan menyeluruh. Yang keempat, teks laporan hasil observasi ini selalu bersifat objektif dan tidak ada opini pribadi atau prasangka. Dan yang kelima yaitu menggunakan istilah teknis yang relevan. Berikutnya ada tujuan dari teks laporan hasil observasi, yaitu yang pertama memberikan sebuah informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal. Yang kedua, untuk mengambil keputusan yang efektif dan untuk mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Yang ketiga, untuk mengatasi suatu masalah. Yang keempat, mengetahui kemajuan dan perkembangan suatu masalah. Dan yang terakhir yaitu selalu mengadakan pengawasan dan perbaikan. Nah, anak-anak, sebelum itu ada yang tahu tidak apa itu struktur teks laporan hasil observasi? Oke, jadi struktur merupakan bagian-bagian pembangun dari sebuah teks laporan hasil observasi sehingga menjadi suatu kesatuan teks yang utuh. Nah, adapun struktur dari teks LHO ini terdiri dari yang pertama ada
Judul. Judul ini berisi judul teks laporan hasil observasi yang kamu ingin susun. Yang kedua ada klasifikasi umum. Nah, biasanya berisi gambaran umum mengenai objek yang diamati. Yang ketiga ada sebuah deskripsi. Deskripsi ini berisi penjelasan manfaat dari objek yang sedang diamati disertai hasil pengamatannya. Dan yang terakhir yaitu penutup atau kesimpulan, yaitu berisi simpulan dari laporan yang kamu buat. Di sini yang terakhir itu ada kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Di sini ada 5 ya yang Ibu sampaikan. Yang pertama itu menggunakan kalimat definisi. Pada teks laporan hasil observasi, kita sering menggunakan kalimat definisi. Biasanya ditandai dengan kata adalah. Pada pernyataan umum yang menyatakan pengertian atau definisi dari aspek yang akan dibahas. Contohnya itu seperti kemangi atau disebut basil adalah dedaunan kecil yang memiliki aroma khas dan lembut dengan sentuhan aroma limau. Yang kedua, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Kemudian kita juga menggunakan konjungsi atau kata hubung. Konjungsi yang digunakan ini adalah kata hubung antar kata seperti dan, atau, yang, untuk, dengan, dan sebagainya. Contoh kalimatnya itu seperti kemangi atau disebut basil adalah dedaunan kecil yang memiliki aroma khas dan lembut dengan sentuhan aroma limau. Oke, jadi yang ketiga yaitu menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Pengertian dari kalimat simpleks adalah kalimat yang menggunakan satu verba dan menyatakan aksi, peristiwa atau keadaan. Atau juga biasanya itu disebut dengan kalimat tunggal. Nah, contohnya seperti setelah dingin kembali peras-peras daun kemangi. Sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari dua struktur atau lebih dengan dua verba. Contohnya seperti kemangi dapat disulap menjadi toner yang bisa digunakan sebelum tidur dan setelah wajah dicuci bersih. Yang keempat yaitu menggunakan sinonim dan antonim. Selain itu, pada teks laporan hasil observasi juga menggunakan sinonim dan antonim. Contoh yang pertama pada antonim. Kemangi dapat disulap menjadi toner yang bisa digunakan sebelum tidur dan setelah wajah dicuci bersih. Sedangkan contoh sinonim yaitu kemangi berguna sebagai salah satu daun yang sangat berpengaruh pada kesehatan, seperti vitamin A, vitamin B, dan vitamin C yang memberikan manfaat bagi tubuh kita. Dan yang terakhir, nomor 5 yaitu menggunakan data. Nah, di sini maksudnya data yang ada umumnya berupa angka, pasti untuk menunjukkan ukuran suatu bahan yang digunakan. Contohnya, bahan yang digunakan adalah 100 gram daun kemangi dan 200 ml air panas. Nah, anak-anak, dari semua materi yang telah Ibu sampaikan, adakah yang belum bisa kalian pahami? Alhamdulillah, pada paham semua ya. Oke anak-anak, karena kalian sudah paham, mari kita simpulkan bersama dari pembahasan yang tadi sudah Ibu jelaskan. Jadi kesimpulannya, teks laporan hasil observasi atau teks LHO adalah laporan faktual yang menyajikan klasifikasi objek hasil pengamatan secara objektif, lengkap, dan menggunakan bahasa baku. Teks ini bertujuan memberikan informasi rinci dan mendukung pengambilan keputusan atau perbaikan masalah. Strukturnya terdiri dari judul, klasifikasi umum, deskripsi, dan penutup atau kesimpulan dengan kaidah kebahasaan yang ditandai oleh kalimat definisi,
konjungsi, dan penyertaan data. Baik, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin kalian mencari salah satu contoh dari teks laporan hasil observasi, bisa melalui internet atau koran. Lalu kalian bisa tulis di buku catatan atau bisa juga dengan di print ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi dan semangat belajar kalian hari ini. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.